Oke ya, sudah bisa lihat OneNote saya? Punten. Pasti masih di mute. Sudah, Pak. Oh, oke. Yuk, saya mau masuk mengulangi lagi sedikit tentang hubungan barisan dan subbarisan. Hubungan barisan dan subbarisan. Hubungan barisan dan subbarisan. Oke ya, jadi saya punya kalau barisan XN itu konvergen jika dan hanya jika setiap subbarisan dari XN-nya konvergen ya. Ini kamu sudah tahu. Kalau saya punya barisan XN konvergen, jika dan hanya jika setiap subbarisan dari XN konvergen. Nah, pertanyaan saya pertama, langsung pertanyaannya. Kalau saya punya, ini dulu aja yang gampang. Ini dulu yang gampang ya. Misalkan saya punya barisan XN yang monoton, jika barisan XN-nya terbatas, maka barisan XN-nya pasti konvergen ya. Kamu tahu ya, ini pasti konvergen. Kenapa? Berdasarkan teorema konvergenan monoton. Begitu saya punya monoton terbatas, ingat terbatas ini terbatas di atas dan di bawah. Monotonnya salah satu, monoton naik atau monoton turun. Maka barisan XN-nya akan konvergen. Nah, yang kedua, sekarang kita mau lihat coba. Kalau misalnya saya punya subbarisan X2N, jadi ini subbarisan genapnya saja yang saya ambil dari barisan XN. Lalu saya ambil subbarisan ganjil dari barisan XN. Dia subbarisannya konvergen. Apakah barisan XN-nya konvergen ya? Ide? Saya punya subbarisan genap, subbarisan ganjil, konvergen. Apakah barisan XN-nya konvergen? Enggak, Pak. Enggak. Contoh, Belum tentu. siapa ini namanya? Jason, Pak. Jason. Oh, Jason. Contoh? Min 1 pangkat N. Min 1 pangkat N. Maka barisan XN-nya tidak tahu konvergen apa tidak ya. Ya, oke lah, kamu tahu lah. Nggak usah lah. Kalau sekarang, kalau saya punya subbarisan X2N dan X2N-1 konvergen ke A, pertanyaan saya, apakah barisan XN-nya konvergen? Ini sekarang konvergennya ke bilangan yang sama ya, genap dan ganjilnya. Konvergen, Pak. Kenapa bisa konvergen, Deborah? Ya, karena Ini cuma genap ganjil loh. Bisa kamu buktikan? Genap ganjil kan mengandung semua, Pak. Ya, Kalau oke. Bisa kamu buktikan? Buktikan? Ya, oke. Kira-kira ide pembuktiannya seperti ini ya. Kalau saya punya subbarisan X2N ini konvergen ke A, artinya saya punya bilangan asli N1 kan ya? Bilangan asli N1. Nah, bilangan asli N1 itu kalau di barisan sebenarnya itu suku keberapa ya? Kamu tahu nggak? Saya punya karena X2N konvergen ke A, X2N ini subbarisannya konvergen ke A, maka ada bilangan asli N1. Sehingga setelah bilangan asli N1 itu, maka X2N min A-nya ini lebih kecil dari epsilon, atau epsilon per 2. Kamu tahu nggak, kalau saya punya N1, maka di barisan awalnya itu dia suku ke berapa? Suku ke... Kalau misalnya saya punya ini suku X2N ini maksudnya ini suku pertamanya 2 ya. Suku keduanya subbarisan ini berarti X4 gitu. Suku ketiganya X6, ya udah ketahuan lah. Maaf ya. Jadi kalau saya punya suku N, di sini suku barisan di aslinya itu 2N. Dengan cara yang sama kalau saya punya N2 di sini, maka karena dia konvergen ke A, maka saya punya nanti N2. Maka suku di sininya berapa? Suku 2N2 dikurangi 1. Maka bagaimana saya membuktikan XN-nya konvergen? Saya tinggal pilih maksimum dari 2N1 atau 2N2 min 1. Sehingga saya pasti tahu dia akan konvergen ke A sendiri. Kamu ngerti ya? Jadi ketika saya punya X2N konvergen, X2N min 1 konvergen ke A, maka barisan XN-nya pasti akan konvergen ke A juga. Pasti akan konvergen ke A juga. Tapi kalau dia cuma konvergen, nggak tahu konvergen kemana, sama seperti si Jason tadi, maka barisan XN-nya belum tentu konvergen. Bisa konvergen, bisa divergen, bergantung. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau saya punya genap, ganjil, dan 3N, dia konvergen, tapi nggak tahu ke konvergen kemana. Pertanyaan saya, barisan XN-nya konvergen atau tidak? Ide. Halo, kamu ngikutin saya? Ini saya ke-mute nggak sih? Kemarin-kemarin suka ke-mute. Enggak, Pak. Enggak. Oh iya, enggak. Lagi mikir, Pak. Oh, oke. Harus.
Siapa ini Kayaknya yang nggak ngomong lagi konvergen. mikir? Kalau kata saya sih Andi. konvergen, Pak. Siapa itu yang ngomong kalau kata saya konvergen? Saya Jason, Pak. Kenapa Jason konvergen? Soalnya kan kayak apa ya? 2N terus kayak 2N min 1 tuh kayak bisa jadi kelipatan 3N gitu. Oke, Kalau bagus kalau sekali N-nya ya. ganjil berarti dia 3N-nya kelipatannya 2N min 1. Kalau yang genap berarti 2N-nya kelipatan 3N gitu. Oke. Kira-kira ide dasarnya seperti itu ya. Kira-kira ide dasarnya seperti itu. Nah, perhatikan bahwa ini. Kamu tahu nggak subbarisan 6N itu adalah subbarisan X6N itu adalah subbarisan dari X2N. Kamu tahu ya? X6N itu adalah subbarisan dari X2N, tahu nggak? Tahu. Bagus. Kalau X6N itu subbarisan dari X3N, tahu ya? Tahu. Nah, kan setiap subbarisan harus konvergen kan? Jadi kalau saya punya X2N punya subbarisannya X6N. Misalnya konvergen ke A. Dan X3N punya subbarisannya X6N juga. Misalkan konvergen ke B. Maka dia harus sama A dan B-nya. Bener nggak sih? Saya punya X2N, subbarisannya karena dia konvergen, misalkan dia konvergen ke A, X2N ini konvergen ke A, maka subbarisannya harus konvergen ke A, subbarisannya adalah X6N. Dengan cara yang sama X3N, misalkan dia konvergen ke B, maka subbarisan dari X3N itu X6N akan konvergen ke B juga. Lah, tapi kan X6N-nya sama, maka A-nya harus sama dengan B. Jadi saya punya X2N itu dia akan konvergen ke bilangan yang sama dengan subbarisan X3N. Dari sini kamu bingung? Tidak? Oke. Halo, Bapak Ibu? Dapat Pak. Paham. Oke ya. Dengan cara yang sama, sekarang saya ambil apa? Sekarang saya ambil barisan 6N-3. 6N-3. Subbarisan 6N-3. Kamu tahu nggak, subbarisan 6N-3 ini adalah subbarisan dari X3N. Tahu ya? Dengan cara yang sama, subbarisan 6N-3 itu juga adalah subbarisan dari 2N-1. Oke ya? Jadi kalau saya punya X2N konvergen ke A, X2N-1 ganjilnya konvergen ke A, kelipatan 3 konvergen ke B, masing-masing punya subbarisan yang konvergen ke masing-masing kan subbarisannya itu ada X6N-3. X6N-3 konvergen ke A. Akibatnya X2N-1-nya konvergen ke A dan X3N-nya konvergen ke A. Maka barisan ini pasti akan konvergen ke bilangan yang sama. Jadi limit dari X2N sama dengan limit dari X2N-1 sama dengan limit dari X3N. Maka barisan X-nya harus konvergen. Oke ya, nggak masalah ya? Bapak Ibu? Masih mikir ya? Nggak apa-apa. Pikir dulu ya. Nggak apa-apa, dipikir dulu. Jadi intinya apa? Jadi intinya kalau dia masing-masing konvergen, nggak tahu konvergen kemana, saya bisa buktikan bahwa ini masing-masing konvergen ke bilangan yang sama. Dia akan konvergen ke bilangan yang sama. Sehingga barisan awalnya dia pasti konvergen. Karena kan ini ganjil genapnya konvergen ke yang sama. Berdasarkan yang ini pasti dia akan sama. Oke ya. Yuk yang terakhir. Misalnya saya punya barisan Xn yang monoton. Jika saya punya suatu subbarisan XNK yang konvergen, apakah barisan XN-nya konvergen atau divergen? Atau tidak tahu? Ini pagi-pagi udah bingung ya. Terlalu banyak kata-kata konvergen monoton, sebarisan. Mau coba, Pak? Iya. Siapa ini? Kayaknya Leon, Pak. Kayaknya nggak konvergen ya, Pak. Karena jika suatu... Oke. Secara umum tidak konvergen ya, tapi saya tambahkan sifat monoton. Apakah dia tidak konvergen juga? Kalau tidak monoton, jelas tidak konvergen. Pertanyaannya kalau saya tambahkan bahwa barisan Xn ini harus monoton. Menurut kamu? Tetap, Pak. Soalnya kalau monoton kan harus terbatas juga. Makanya baru bisa konvergen. Oke. Terima kasih Leon. Ada pendapat lain sebelum saya coba? Pak mau coba, tapi Ya. kalau salah maaf Pak. Menurut kamu apa, Deborah? Konvergen, Pak.
Kenapa? Karena ketika kan XN-nya monoton. Ya. Karena subbarisannya konvergen kan subbarisan itu kan tak hingga juga. Ketika yang tak hingganya itu konvergen berarti dia punya batas atas. Punya batas. Maaf, Maksudnya sekali lagi, terbatas. sekali lagi. Gimana? Kan barisan si XN. Barisan XN-nya monoton ya, tapi saya nggak tahu dia konvergen apa divergen loh, Deborah. Iya. Cuman saya tahu XN-nya monoton. Iya, nah karena si XNK-nya konvergen, Ya. berarti kan si XNK-nya itu juga monoton. Karena si nggak tahu. XNK-nya itu Nggak tahu. Tapi berdasarkan XN-nya monoton ya, berarti XNK-nya monoton. Oke. XNK-nya monoton juga. Ya, nah, jadi secara nggak langsung tuh pasti si XN-nya itu juga terbatas, Pak, karena subbarisannya terbatas. Kan kalau subbarisannya terbatas, apakah barisannya terbatas? Karena dia monoton terbatas, Pak. Oke. Jadi saya bisa buktikan apa? Ambil sembarang K gitu. Ambil sembarang bilangan asli K. Kalau pembuktiannya bingung, Pak. Masih intuisi aku. Maka yang pasti ini misalkan ya tanpa mengurangi perumuman. Misalkan tanpa mengurangi perumuman, misalkan barisan XN, barisan naik. Ya, jadi tentunya berdasarkan yang pernah kamu coba, tentunya kan gitu ya, X1 kurang dari X2 kurang dari gitu ya. Akibatnya dia terbatas di bawah oleh X1. Masalahnya batas di atasnya. Saya ambil sembarang bilangan XK, maka saya punya apa? K itu tentunya pasti akan, kalau saya ambil sembarang K, tentunya K ini pasti akan lebih kecil sama dengan NK ya. Kamu tahu nggak ya? K-nya pasti akan lebih kecil sama dengan NK. Iya, namanya subbarisan. Kamu tahu ya? Halo, Bapak Ibu? Iya, Pak. Tahu, Pak. Iya, Pak. Perhatikan bahwa selalu berlaku. Kurang dari NK. Jadi saya punya nanti ya karena monoton naik ya XK-nya kurang dari XNK. Padahal XNK itu selalu terbatas oleh M. Misalkan subbarisan, ini salah ya. Seharusnya kamu ngomong, ya kamu ngerti lah ya. Misalkan karena subbarisannya ini, subbarisan XNK-nya konvergen. Ini saya nggak mau ini. Oh iya boleh. Karena ini konvergen, maka maka SNK-nya pasti terbatas yang kata si Deborah tadi ya. Karena SNK-nya terbatas, misalkan batasnya itu oleh EM. Jadi saya punya untuk setiap K, XK itu dia akan terbatas oleh M juga. Akibatnya apa? Akibatnya saya punya barisan XN-nya itu terbatas. Sehingga monoton dan terbatas berdasarkan teorema kekonvergenan monoton, maka barisan XN-nya itu pasti akan konvergen juga. Oke ya. Jadi hati-hati. Ketika saya punya subbarisan XNK yang konvergen, barisan XN belum tentu konvergen. Tapi kalau saya punya subbarisan XNK konvergen plus barisan XN-nya itu monoton naik, monoton turun, apapun, maka barisan XN-nya pasti konvergen. Karena pada akhirnya dia akan terbatas juga. Setiap sukunya itu akan terbatas. Karena XNK-nya ini kan pasti lebih besar dari ini. XK-nya pasti akan lebih kecil dari XNK, lebih kecil sama dengan mungkin ya. Dan XNK-nya ini lebih kecil sama dengan M, karena batas atasnya. Misalkan kalau ini monoton naik ya. Dan misalkan kalau subbarisannya terbatas oleh M. Sampai sini ada yang mau kamu tanyakan sebelum kita lanjut? Halo? Belum ada, Pak. Yang lain gimana? Yang lain kamu ngerti nggak? Ditanya ya, kalau kamu nggak ngerti tanya. Nggak ngerti itu tanya. Ya oke lah ya. Nanti dikira maksa lagi. Nah, coba kita lihat definisi deret tak hingga. Kalau saya punya X, itu adalah barisan XN, adalah barisan bilangan real, maka deret tak hingga atau deret, biasanya kita sebut deret saja, cukup deret, yang dibangun oleh X adalah barisan ini. S adalah SK,
dengan SK adalah ini, yang kita sebut biasanya jumlah parsial dari X ya. Jadi misalkan dalam hal ini kita melihat kekonvergenan dari barisan ini. Barisan kekonvergenan dari jumlah parsial. Jadi saya punya S1 itu adalah X1, kalau misalkan X-nya itu adalah X1, X2, X3, X4, dan seterusnya, barisan bilangan real. Maka S kecil 1 ini jumlah parsial pertama itu adalah X1, jumlah parsial kedua itu X1 tambah X2, jumlah parsial ketiga itu X1 tambah X2 tambah X3, jumlah parsial keempat itu X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya ketika saya punya ini, artinya kekonvergenan deret itu persis sama dengan kekonvergenan barisan khusus, yaitu yang kita namakan barisan dari limit jumlah parsialnya. Limit dari jumlah barisan limit kekonvergenan deret itu sama dengan kekonvergenan dari barisan jumlah parsialnya. Kekonvergenan deret nih X1, X2, X3, X4, tinggal lihat apa? Tinggal lihat dari kekonvergenan deretnya. Jadi bagus sekali, saya sekarang punya hubungan bagaimana menghubungkan deret dengan barisan. Jadi kalau barisan saya sudah sangat mengerti. Dari 31 sampai 36 kita udah bicara tentang barisan, panjang lebar. Artinya, sekarang saya punya masalah kekonvergenan deret, saya transfer ke masalah kekonvergenan barisan. Bagus sekali ya. Secara teoritis ini bagus sekali. Secara teoritis ini bagus sekali. Nah, contohnya sigma AN dan min 1 pangkat N ini pasti divergen. Kenapa? Karena kalau saya lihat barisan jumlah parsialnya apa? Ini adalah apa? X1 itu adalah apa? S1. Jumlah parsial pertama itu adalah apa? Min 1 pangkat 1. Jumlah parsial kedua apa? Min 1 pangkat 1 ditambah min 1 pangkat 2, 0. Jumlah parsial ketiga apa? Min 1 pangkat 1 ditambah min 1 pangkat 2 tambah min 1 pangkat 3 yang adalah min 1. 0. Min 1. 0. Dan ini adalah barisan dengan jumlahan parsial genapnya itu adalah 1 dan jumlahan parsial ganjilnya itu adalah min 1 untuk setiap bilangan asli N. Sehingga saya punya barisan mempunyai dua subbarisan dengan indeks genap dan ganjil yang konvergen ke bilangan berbeda. Akibatnya barisan jumlah parsialnya divergen. Ingat, barisan jumlah parsialnya divergen. Barisan jumlah parsial itu kan saya mau melihat apa? Kekonvergenan deret. Sehingga saya punya sigma AN-nya itu pasti divergen. Karena kan cuma ngelihat ini aja kekonvergenan barisan ini. Begitu saya tahu kekonvergenan barisan ini divergen, ya artinya deretnya divergen. Oke ya. Bapak Ibu ada masalah? Omar, pertanyaan? Pak, Ya. itu mungkin maksudnya yang yaitu barisan dengan S2N sama dengan bukannya harusnya 0, Pak? S2, oh terima kasih Omar. Ini Omar? Iya. Iya, terima kasih Omar. Terima kasih. Gitu dong Omar. Ngomong. Teman-teman yang lain, pertanyaan? Pak, mau nanya. Siapa ini? Indri, Pak. Oh, Indri. Indri gimana pertanyaan? Tadi kekonvergenan deret itu sama dengan kekonvergenan apa, Pak? Kekonvergenan barisan jumlah parsial. Oh, oke. Oke. Nah, ini kan masuk akal aja. Kalau SN itu X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah sampai XN. Pertanyaannya, apakah kalau jumlahan sampai tak hingga? Jumlahan tak hingga itu apa? Limit dari barisan ini. Limit dari barisan ini adalah apa? Jumlahan X1 sampai X tak hingga kan seolah-olah. Ya, gitu. Jadi kita ngelihat limit dari barisan jumlah parsialnya saja. Oke ya, tidak ada pertanyaan. Yuk kita masuk ke deret kolaps yuk. Ini udah deret terkenal lah. Ya, pertanyaan? Pak, itu nolnya dari mana ya Pak? Min 1, 0, min 1, 0. Ini? Bukan min 1, 1 ya Pak? Loh, kan S1-nya jumlahan pertamanya min 1 pangkat 1. Betul ya? Oh iya, benar-benar. Berikutnya min 1 pangkat 1 ditambah min 1 pangkat 2, itu suku keduanya. Kan min 1 tambah 1, 0 kan? Iya, makasih. Saya nggak ngelihat AN-nya ya, bukan ngelihat barisan AN-nya, barisan jumlah parsialnya. Jadi suku pertama itu A1 tambah A1, suku kedua itu A1 tambah A2, suku ketiga itu A1 tambah A2 tambah A3, suku keempat A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4. Oke ya. Ayo Bapak Ibu ditanyakan, nanti makin lama makin susah loh. Aduh, kamu ini. Nah, ini buktikan deret kolapsnya biasa, 1/n dikali n plus 1.
1/2 3 ini. Jadi saya lihat apa? Saya lihat jumlahan parsialnya. Ingat, ini jumlahan parsial hingga, jadi kalau kamu lihat SN itu jumlahan parsial hingga N suku. Jadi suku pertama, tambah suku kedua, tambah suku ketiga, tambah hingga suku ke N. Dan ini tentunya adalah 1/1 dikurangi 1/2, kamu tahu ya ini ya. Jadi ini adalah 1 min 1/n plus 1. Jadi kalau kamu mau lihat kekonvergenan ini, tinggal ngelihat kekonvergenan barisan ini. Barisan ini konvergennya kemana? Ya gampang. Limit dari ini adalah 1 min 1/n plus 1. Dan saya tahu limit ini, limit barisan konstan saya tahu, limit dari barisan ini dikali negatif saya juga tahu. Karena saya tahu bisa saya pecah, jadi limit 1 dikurangi limit 1/n plus 1, limit 1/n plus 1 bisa dibuktikan sama dengan 0, kita sudah lewat, anggap saja sudah berlaku. Jadi saya punya limit 1 adalah 1, 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Jadi Deret kolaps ini akan konvergen dengan limit 1. Pertanyaan? Oke ya, dengan cara yang sama, deret geometri dengan rasio antara min 1 sampai 1, kamu dapat ya jumlahan parsialnya. Jumlahan parsialnya apa? Jumlahan parsialnya ya biasa yang kamu kenal SN waktu di SMA loh. A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R lah, yang gitu-gitulah. Kamu ngerti ya? Nanti udah gitu tinggal kamu limitkan dari A dikali 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R. Jadi kan A dibagi 1 min R dikali limit dari 1 min R pangkat N. Tapi kamu tahu untuk R antara min 1 sampai 1, limitnya akan menuju 0. Jadi akan menjadi A per 1 min R. Deret geometri tak hingga yang biasa kamu pakai loh waktu di SMA. Ya, oke ya. Nah, yuk pengujian kedua. Ya, pertanyaan? Enggak lah, maaf. Oh, oke. Nggak ada bertanya. Pengujian kediferensialan deret. Nah, ini yang uji suku ke N ya. Jika deret ini konvergen, maka limit XN-nya ini sama dengan 0. Buktinya kamu lihat di buku lah. Tapi buktinya cantik ya, cuma tinggal 2 baris doang. Nah, yang kita pakai biasanya kontraposisinya ya. Kalau limit XN-nya tidak sama dengan 0, maka deret sigma AN-nya tidak konvergen. Divergen dalam hal ini ya. Tidak konvergen, dalam hal ini divergen. Nah, udah gitu di sini ada pengujian kekonvergenan deret. Nah, karena saya punya deret ini saya transfer ke masalah barisan, maka melihat kekonvergenan barisan gimana caranya? Tinggal lihat kriteria Cauchy. Untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat n bilangan asli sehingga harus berlaku apa? Jika mn bilangan asli dan m n, ya ini boleh kayak gini ya, atau m, n bolehlah lebih besar sama dengan n, maka berlaku Sm min Sn ini itu harus lebih kecil dari epsilon. Ini kan biasa kekonvergenan barisan, cuman barisannya barisan khusus yang namanya barisan jumlah parsial. Ya, Sm Sn barisan jumlah parsial. Sehingga Sm min Sn jangan lupa ini jumlahan n suku pertama. M-nya lebih besar dari n misalkan ya, tanpa mengurangi perumahan. M-nya misalkan ini S5. Jumlahan 5 suku pertama. Ini N2, S2, jumlahan suku kedua. Maka jumlahan suku kelima, jumlahan 5 suku pertama dikurangi jumlahan 2 suku pertama adalah 3 suku aja kan, X3, X4, X5. Sisanya aja. Dari N plus 1 sampai ke M. Ini harus lebih kecil dari epsilon. Bagus ya? Bagus sekali. Ini bagus sekali. Walaupun secara umum menghitungnya rada-rada rese. Secara umum konvergenan deret itu wah susah. Ya, mencari limitnya lebih susah lagi. Oke ya, di sini kekonvergenan deret tak negatif, atau kalau kamu dulu ingat di di kalkulus kekonvergenan deret positif ya. Jadi kalau saya misalkan Xn adalah barisan bilangan tak negatif, positif dan boleh 0, deret sigma n Xn itu konvergen jika dan hanya jika barisan jumlah parsial Sn-nya terbatas. Kok bisa? Ingat, ini jumlahan bilangan positif. Kalau saya ambil jumlahan bilangan positif, maka jumlah parsialnya, barisan jumlah parsialnya itu adalah barisan naik. Karena apa? Pertama kali X1. Suku kedua apa? X1 tambah X2. Ingat, X1, X2 sampai X tak hingga itu ini ya, positif. Suku berikutnya apa? X1 tambah X2 tambah X3. Wah, lebih besar dong dari X1 tambah X2. Suku berikutnya apa? X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Ya lebih besar dari X1 tambah X2 tambah X3 lah. Berarti kan dia monoton naik. Jadi kalau saya punya monoton naik dan terbatas berdasarkan apa? Teorema kekonvergenan monoton, saya punya barisan jumlah parsialnya konvergen. Apa artinya barisan jumlahnya parsialnya konvergen? Artinya deretnya konvergen. Bagus sekali ya.
Cantik sekali, cantik sekali. Tapi ingat, ini tidak berlaku untuk deret yang negatif loh ya. Kalau ganti tanda tidak berlaku. Bisa iya, bisa enggak. Tapi yang pasti kalau positif, dia pasti monoton naik soalnya kalau positif. Dan terbatas. Pasti berdasarkan teorema kekonvergenan monoton, dia pasti akan konvergen. Nah ini uji banding biasa ya. Kalau saya punya selalu berlaku ini, untuk setiap N lebih besar sama dengan K. Ini perlu nggak ya untuk N lebih besar sama dengan K? Boleh nggak ya untuk setiap N berlaku ini? Boleh ya, tapi terlalu restriktif. Terlalu restriktif. Pak, apa hubungannya nanti ke konvergenan kalau saya punya N-nya lebih besar sama dengan K sama N anggota N? Ada hubungannya nggak ya? Ke konvergenannya? Halo Bapak Ibu? Kalau saya mulai N-nya dari bilangan asli 1 sama N mulai dari K, ke konvergenannya ngaruh nggak ya? Ada hubungan dengan konvergenannya nggak? Ekor ya, Pak? Harusnya enggak. Ya bagus sekali, bagus sekali. Ini pada akhirnya masalah ekor. Makanya sebenarnya secara umum ya ambil N lebih besar sama dengan K untuk suatu K. Ini lebih tidak restriktif. Kalau sebelumnya kita untuk setiap N bilangan asli. Nah sebenarnya yang kamu lihat kemarin yang si Kenza itu yang pakai teorema limit, teorema Apit, sebenarnya cukup kamu ada bilangan asli K sehingga XN kurang sama dengan YN kurang dari ZN. Itu untuk N lebih besar sama dengan K. Tidak perlu dari suku pertama, cukup suku K. Kenapa? Karena ekor itu, masalah ekor itu. Begitu dia konvergen, ekornya pasti konvergen. Gitu ya. Bagus sekali ya. Dengan cara yang sama, kalau jumlahan bawahnya itu divergen, maka jumlahan atasnya pasti divergen. Kalau atasnya konvergen, maka jumlahan bawahnya yang lebih kecil, ya pasti konvergen juga ya. Barisan bilangan real. Oke. Oh, ini tidak harus positif, tidak harus negatif ya. Ini berlaku untuk umum, uji banding biasa itu. Nah, contohnya buktikan deret harmonik satu ini divergen. Nah, ini bukti kalkulus ya. Perhatikan jumlah parsial ini S2 1 tambah setengah, S4 itu adalah S2 ditambah suku ketiga tambah suku keempat ya. Oke ya. Dan ini lebih besar dari 1 tambah setengah tambah seperempat tambah seperempat itu setengah. Jadi ini 1 ditambah 2 kali setengah. Dengan cara yang sama S8 apa? S8 itu S4 ditambah 1/5 tambah 1/6 tambah 1/7 tambah 1/8. Jangan lupa S4 itu apa? Jumlah 4 suku pertama. 1 tambah setengah tambah 1/3 tambah 1/4. Sebenarnya kalau mau ditulis gitu. Tapi ya udahlah sama aja sama ini kan. S4 ditambah 1/5 tambah ini akan menjadi lebih besar. Ini nggak usah lebih besar sama dengan ya. Pasti lebih besar ya. Lebih besar dari ini. Sehingga saya punya itu akan lebih besar dari 1 plus 3 pangkat setengah. Jadi kalau saya tulis barisan TN itu adalah TN dengan TN-nya adalah 1 ditambah setengah N untuk setiap bilangan asli N, perhatikan bahwa barisan TN ini tidak terbatas. Kamu coba buktikan sendiri ya. Ya kamu tahu lah ya, bahwa dia tidak terbatas. Untuk sembarang bilangan ya pasti ada N sehingga ini lebih besar dari bilangan itu. Akibatnya barisan TN divergen. Kalau saya punya barisan TN divergen, di sini nih, di sini, TN-nya TN-nya ini divergen. TN-nya ini lebih kecil dari S apa ini? S2N, S2 pangkat N, S2 pangkat N. Barisan jumlah parsial dengan indeksnya 2 pangkat N, subbarisan dari SN tentunya. S2 pangkat N ini adalah subbarisan dari SN. Oke ya. Jadi karena yang kecilnya TN itu divergen, maka yang besarnya pasti divergen. Oke ya, karena bintang dan 2 bintang, maka berdasarkan uji banding biasa ada subbarisan dari deret harmonik yang divergen. Subbarisan yang mana? Subbarisan yang ini, subbarisan S2 pangkat N. Karena subbarisannya divergen, ya pasti deretnya divergen. Oke ya, subbarisannya divergen, pasti deret harmoniknya juga divergen. Barisannya pasti divergen. Oke ya. Ini bukti yang lainnya, pilih epsilon 9,5, ini persis sama dengan di buku ya. Caranya saya mau menggunakan kriteria Cauchy. Jadi kalau saya buktikan bahwa dia tidak konvergen, apa yang harus saya buktikan? Ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Untuk setiap ada epsilon, pilih epsilon lebih besar dari 0. Ambil sembarang n bilangan asli, sehingga nanti saya akan buktikan ada m dan n, dengan m lebih besar dari n lebih besar sama dengan n, sehingga berlaku Sm min Sn-nya itu akan lebih besar sama dengan epsilon. Lebih besar sama dengan epsilon. Jadi yang saya lakukan, pilih epsilon 9,5. Kenapa? Karena pada akhirnya kamu lihat nih,
Ini suku ke-8 dengan suku ke-4. Suku ke-8 dan suku ke-4. Nanti selisihnya itu akan pasti lebih besar dari setengah. Ya ini pengurangan dari 1 dikali 2 pangkat setengah ya. Kan ini selisihnya akan lebih besar dari ini. S4 dikurangi S2, selisihnya pasti akan lebih besar dari setengah. Gitu ya. Kira-kira itu yang melatar belakangi kenapa saya pilih epsilonnya 9,5. Supaya nanti S8 dikurangi S4-nya itu lebih besar dari setengah. Kira-kira seperti itu. Jadi ambil sembarang bilangan asli N, akan ditunjukkan terdapat bilangan asli M, N, sehingga Sm min Sn lebih besar sama dengan epsilon. Tanpa mengurangi perumuhan, misalkan M lebih besar dari N. Oke, perhatikan bahwa Sm min Sn, ingat M lebih besar dari N, dengan Sm itu apa? Jumlahan hingga M suku. Sn itu apa? Jumlahan hingga N suku. Jadi pengurangannya apa? Sisanya tinggal suku ke N plus 1 sampai suku ke M. 1 per N plus 1, tambah 1 per N plus 2, tambah ini, tambah 1 per M. Pertanyaan, suku seper M ini adalah suku keberapa dari N? Kamu ngerti nggak pertanyaan saya? Ini suku seper N plus 1, seper N plus 2. Jadi kalau saya melihat sebagai N, ini suku pertama, ini suku kedua. Jadi ini suku keberapa ya? Seper M itu suku keberapa? M min N. Bagus sekali. Suku ke M min N. Karena ini adalah apa? 1 dibagi dengan N ditambah M min N. Betul ya? Ini 1 dibagi dengan apa? N ditambah M min N. Sehingga adalah seper N. Jadi ini penjumlahan berapa suku? M min N suku. Dan 1 per N plus 1 itu jelas akan lebih besar dari seper M. Kenapa? Karena M-nya lebih besar dari N. Dan cara yang sama seper N plus 2 lebih besar dari seper M. Dan cara yang sama ini lebih besar semua dari seper M. Dan ini akan sama dengan M min N, jumlahan M min N suku dibagi dengan M. Ini menjadi apa? 1 dikurangi N per M. Tentunya tinggal saya pilih apa? Tentunya tinggal saya pilih M sama dengan 2N. Oke ya, sehingga saya punya apa? Sehingga Sm min Sn ini sama dengan apa? Ini sama dengan 1 dikurangi N dibagi dengan 2N. Ini akan sama dengan apa? Sama dengan setengah. Ya selesai deh. Ya tentunya ini lebih besar atau sama dengan ya. Sama dengan ya bolehlah. Karena ini harus lebih besar atau sama dengan epsilon yang tadi. Nah ini menggunakan kriteria Cauchy ya. Di buku juga ada lah. Di buku juga ada. Nah dan yang ini di buku juga ada. Gimana pertanyaan? Ingin mastiin aja Pak. Berarti tadi tuh kita pengennya tuh cuma nunjukin kalau misalnya ada M sehingga mutlak Sm kurang Sn itu lebih besar dari sebuah epsilon. Kita pilih epsilon setengah gitu ya. Tapi kan buat semua epsilon gitu Pak. Buat semua epsilon. Sebenarnya yang harus ambil sembarang bilangan asli N akan ditunjukkan terdapat bilangan asli Mn. Oh dengan ini ya. Nggak ada, maaf Pak. Saya yang kebalik definisi tidak Cauchy kan berarti ada epsilon lebih besar dari 0 sehingga dia gitu ya. Tapi ini saya terpikir gini ya. M, N lebih besar sama dengan oke. Jadi pada akhirnya nanti pilih N besarnya sama dengan 1 ya. Pilih N besarnya sama dengan 1. Jadi begitu saya pilih N besarnya sama dengan 1, maka ini adalah apa? Bener nggak ya? Bentar. Ambil sembarang bilangan asli N. Ambil sembarang bilangan asli. Oh, ininya sembarang. Oke. Ambil sembarang bilangan asli N. Ini. Oke. Jadi dalam hal ini saya pilih apa? Dalam hal ini saya pilih M-nya sama dengan 2N. Sorry. M-nya sama dengan 2N. Dan N-nya sama dengan N. Gitu kira-kira ya. Maaf. Ini jadi kurang jelas. Ini dikurangi dengan ini jadi jadi ini sudah lebih jelas. Oke. Terima kasih. Saya jadi untuk semua N gitu ya Pak ya? Ya, betul. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih sama-sama ya. Ya, oke lah. Oke. Ya, ini buktikan deret sigma 1 per N kuadrat konvergen nanti ini ya, cobain ya. Sigma 1 per N pangkat P lebih besar dari 1 konvergen. Sigma 1 per N pangkat P dengan P antara 0, 1 divergen. Deret harmonik ganti tanda sigma min 1 pangkat N dibagi N itu konvergen. Itu kamu sudah dapat di kalkulus. Sebentar saya mau masuk, ambil beberapa contoh saja. Nah ini uji banding limit.
biasa ya, kalau saya punya xn yn adalah barisan bilangan real positif, maka R-nya itu yang didefinisikan adalah limit dari xn per yn, kalau limit dari xn per yn-nya ada di bilangan real, tentunya yn-nya nggak boleh 0 ya. Maka jika R-nya tidak sama dengan 0, maka xn-nya konvergen jika dan hanya jika sigma xn-nya konvergen. Kalau R-nya sama dengan 0, jika yn-nya konvergen, maka sigma xn-nya juga konvergen. Lah, kenapa kalau di kalkulus ada yang satu lagi yang tentang kedivergenan ya? Oh, oke. Nanti kamu coba lihat ya. Kira-kira pembuktian ini itu persis sama seperti uji banding limit itu persis sama ketika saya membandingkan apa? Membandingkan uji kemarin itu loh, uji rasio. Kamu ingat nggak? Uji di barisan kan ada uji rasio. Kamu pasti ingat nggak? Xn per yn. Jadi ini sebenarnya ya versi ininya saja, kok ini barisan bilangan real positif sih? Saya salah ya? Nanti kamu cari lagi ya. Oh iya betul. Betul ya, jika sigma yn jika dan hanya jika. Oh ini salah, sigma yn. Ini salah. Oke ya, tapi kekonvergenan ini ngelihat dari mana? Kekonvergenan barisan pada akhirnya. Jadi sebenarnya ide pembuktian ini persis sama ketika pembuktian barisan. Ya, oke lah ya. Oke, nah saya mau lihat beberapa buktikan deret sigma per n kuadrat konvergen. Dicobain yuk. Pandang semoga saya tidak salah ya. Kurang persiapan nih. Sn ini sebenarnya apa? Barisan jumlah Sn adalah pandang Sn sebagai barisan jumlah parsial. Nggak usah ya, kamu anggap saja sudah tahu. Maka Sn itu sama dengan ini sama dengan 1/1 pangkat 2 ditambah 1/2 pangkat 2 tambah 1/2 pangkat 3 lagi kecapean ditambah 1/4 pangkat 2 dan titik tambah 1/n pangkat 2 ya. Intinya saya akhirnya mau buat ke deret geometri. Nah contohnya gini, intinya gini, akan ditunjukkan ini sigma per n kuadrat, kamu tahu ya, ini barisan jumlah parsialnya monoton naik ya. Perhatikan bahwa barisan Sn adalah barisan yang monoton naik. Oke ya. Jadi saya monoton naik. Saya tinggal buktikan mana monoton naik. Ini monoton naik. Saya tinggal buktikan bahwa ada subbarisan yang konvergen. Begitu saya buktikan ada subbarisan yang konvergen, maka barisan Xn-nya pasti konvergen. Kira-kira ide dasarnya saya mau melakukan itu. Ya. Akan ditunjukkan barisan akan ditunjukkan terdapat subbarisan dari Sn sehingga terdapat subbarisan SNK dari Sn yang konvergen. Nah, jadi intinya gitu. Begitu saya dapat subbarisan yang konvergen dan dia monoton naik, sudah kita lihat tadi pasti dia akan konvergen. Oke, jadi cara melihatnya Sn ini saya melihat satu-satu. S1 itu sama dengan 1 dibagi 1 kuadrat. Ya udahlah 1 lah. Oke ya. Terus saya lihat ini sama dengan yang buku aja ya. Saya lihat S3 ini adalah apa? 1/1 pangkat 2 ditambah 1/2 pangkat 2 tambah 1/2 pangkat 3 pangkat 2. Dan ini sama dengan apa? Ini sama dengan 1 ditambah dengan ini 1/2 pangkat 2 ditambah 1/3 pangkat 2.
Swing. Nah, ini tentunya kamu tahu ya, ini pasti akan lebih kecil dari ini ya, diganti 2. Dan ini menjadi apa? Ini menjadi 1 ditambah 1/2. Boleh ya? Saya ambil lagi nanti suku ke berapa? Maaf. Saya ambil lagi suku ke 2 pangkat N, 2 pangkat N, 2 pangkat 3. Suku ke 7. Ini adalah apa? 1/1 pangkat 2, tambah 1/2 pangkat 2, tambah 1/3 pangkat 2, tambah 1/4 pangkat 2, tambah 1/6 pangkat 2. Tambah 1/6 pangkat 2. Ya, dan ini sama dengan apa? Ini tentunya adalah, ya ini kan suku pertama itu adalah apa? Suku pertama itu S3 ya. Tambah dengan 1/S3 suku keempat. Oke. Dan ini sama dengan apa? Ini tentunya akan lebih besar, lebih kecil dari, S3 itu apa? 1 tambah setengah ya. Udah kan, S3 itu lebih kecil dari 1 tambah setengah. Ini akan lebih kecil dari apa? 1/4 pangkat 2 dikali 4 tambah 1/4 pangkat 2. Ya, nanti pada akhirnya jadi deret geometri lah ya, kamu tahu ya. Akhirnya mau jadi deret geometri. Tapi ini teknik ya, kamu lihat aja, oh ternyata ada orang yang membuktikan seperti itu. Saya juga suka nggak hafal. Tapi kan kamu harus lulus ya? Enggak ya? Oh nggak harus lulus. Ini adalah apa? Ini 4 dibagi 4 pangkat 2 ya. 4 dibagi 4 pangkat 2. Ini adalah menjadi apa? 1/2 pangkat 2. Gitu ya. Dan cara yang sama, nanti pada akhirnya kalau S9 nanti, 2 pangkat N dikurangi 1. 2 pangkat 1 kurangi 1, 1. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 16. S15, nanti kamu coba. Ini sama dengan, ini pasti akan lebih kecil dari 1 tambah setengah. Tambah 1/2 pangkat 2, tambah 1/2 pangkat 3. Ya, dengan cara ini saya pilih NK itu sama dengan 2 pangkat K dikurangi 1. Jadi kalau kamu lihat, ini sebenarnya adalah 2 pangkat 1 dikurangi 1. 3 itu apa? 2 pangkat 2 dikurangi 1. 7 itu apa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikurangi 1. Saya ada yang salah nggak sih? 1 tambah setengah. Suku kedua, suku ketiga. Oke ya. Ini oke ya. Pilih NK sama dengan ini, perhatikan bahwa nanti harus dibuktikan dulu ya, harus dibuktikan bahwa SNK itu pasti akan lebih kecil dari 1 kalau ini K-nya berapa ya? K-nya 2 ya, 2-nya 1 tambah setengah pangkat 1. Kalau ini K-nya 3, ini K-nya 3 kan, NK-nya jadi 7. K-nya 3, jadi sampai 1/2 pangkat 2. Pasti ini akan berarti lebih kecil dari apa? Lebih kecil dari 1 ditambah setengah, ditambah 1/2 pangkat 2,
ditambah terakhirnya suku keberapa? Tolong. 2 pangkat berapa? 2 pangkat? K-1. K-1, bagus sekali. 2 pangkat K-1. Lah, tapi kan ini apa? Ya, ini kan apa? Ini kan deret geometri Lebih kecil dari 2. Ah, B2. Lebih kecil dari 2, ya. Oke, perhatikan bahwa maaf. Tentunya ini akan, udah langsung aja lah ya. Perhatikan bahwa SNK ini akan lebih kecil dari ini langsung aja ya, deret geometri tak berhingga. 1 dibagi dengan Mungkin Pak bisa ditulis dulu itu bentuk deretnya itu bisa ditulis jadi pecahannya gitu, fungsi generasinya apa? Berarti 1 kurang setengah pangkat N bagi setengah gitu Pak. Terus itu bakalan lebih kecil dari 1 per setengah jadi 2 gitu. Maaf. Gimana maaf? Sorry. Ekspresi buat deretnya itu kan sama dengan 1 kurang setengah pangkat N dibagi setengah. Nah, setengah itu dibagi setengah. 1 kurang setengah pangkat N, Pak. Terus kamu mau ngomong apa? Terus saya itu pasti lebih kecil dari 2 gitu. Oke. Terima kasih. Siapa ini namanya? Ian, Pak. Oh, Ian. Berarti ini jadi apa? 1 dibagi dengan A dikali 1 min A dikali dengan 1 min R pangkat K. 1 min setengah pangkat N pangkat K ya? Ya, pangkat K ya. Oke ya. Ini berdasarkan deret geometri biasa. Ini adalah 1 per setengah pangkat K. Oke. Ya tetap aja harus ditulis ini ya. Dan ini akan lebih kecil dari ya setengah aja gitulah ya, langsung lah ya. Boleh nggak ya? Ya oke lah. Akibatnya ada barisan. Akibatnya ada subbarisan S NK dari SN yang terbatas. Akibatnya ada subbarisan. Akibatnya, oke. SNK-nya ini akan lebih kecil sama dengan setengah. Pak. Ya. Bukannya batas atasnya harusnya 2 ya, Pak? Itu. Iya, kenapa ini ya? Harusnya kan 2 kali 1 kurang setengah pangkat K. 2 dikali setengah, Pak. Ada 1 dikurangi setengahnya ya? 1 dibagi 1 dikurangi setengah. Oke. Kali 2, Pak. Ya. Nah, terus. Oke, jadi ini kanannya jadi 2, Pak. Lebih kecil dari 2 ya. Oke, terima kasih. Jadi ini lebih kecil. Jadi SNK-nya selalu bentar. Jadi saya punya SNK-nya itu akan lebih kecil. Jadi subbarisan SNK terbatas. Subbarisan SN ada, akibatnya ada subbarisan SNK dari SN yang terbatas. Karena SN monoton, maka subbarisan SNK juga monoton. Karena selanjutnya apa? Karena saya punya ini bintang, saya punya ini 2 bintang. Karena bintang dan 2 bintang, gimana sudah berbintang-bintang?
Maka berdasarkan teorema kekonvergenan monoton berlaku SNK berlaku ini konvergen. Oke ya, jadi apa akibatnya? Sehingga apa? Sehingga deretnya konvergen. Ya. Nah, itu juga nanti dipakai untuk pembuktian 1/n pangkat P untuk P lebih besar dari 1. Kamu coba sendiri ya, untuk P. Untuk P kurang dari 1, dia ngebandingin gini, pinter sekali ya. Untuk P kurang dari 1, dia ngebandingin bahwa N pangkat P itu akan selalu lebih N pangkat P setengah, N pangkat setengah akan lebih besar dari N. Betul ya? Bentar. N, P-nya antara 0 sampai 1, setengah, N pangkat setengah lebih tinggi ya daripada N ya, betul. Jadi nanti pada akhirnya mau dibawa ini. Jadi nanti pada akhirnya mau dibawa bahwa 1/n-nya itu akan lebih besar dari 1/n ini lebih kecil dari N pangkat P. Bentar. Saya suka ini. N pangkat P-nya, ini salah. N pangkat P bukannya harus lebih kecil ya, Pak? N pangkat P kenapa? P-nya antara 0 sampai 1 loh. Kan akar gitu kan? Pangkat linear kan gini. Pangkat akar kan akan lebih ini. Sorry. 4 sama 2, Pak. N-nya 4 pangkat setengah, 2 lebih kecil ya? Oh, oke. Iya, lebih besar dari 1 ya. Saya kebayangnya untuk lebih kecil dari 1. Maka saya punya ini apa? Kalau 1/n jadi apa? 1/n lebih kecil ya. Oke ya. Jadi 1/n pangkat P itu akan lebih besar dari 1/n. Kalau 1/n-nya kan saya sudah tahu divergen. Maka berdasarkan uji banding biasa, maka 1/n pangkat P itu adalah divergen. Kalau 1/n pangkat P untuk P lebih besar dari 1, idenya mengikuti ide ini. Yang terakhir yang saya mau masuk, 5 menit, mudah-mudahan selesai. Deret harmonik ganti tanda. Menurut saya ini cantik sekali. Saya lihat ini adalah S2N. N ini adalah apa? Ini adalah mulai dari 1 apa? Ada di PR bukan, Pak? Dan ini ada di PR bukan, Pak? Tapi dalam ekspresi yang berbeda saya ingat. Wah, saya lupa deret harmonik ganti tanda. Rasanya mah ini enggak di PR ya, karena ini di ini persoalan apa? Di persoalan awalnya sudah dibuktikan sebelum masuk ke latihan. Dan 1 pangkat N, kalau N-nya 1, kalau 1 jadi apa? 1 jadi apa? 1 jadi min 1 ya? Kalau 2 jadi min setengah. Plus setengah ya. Ini terus dikurang 1/3 tambah 1/4, betul ya? Dengan terakhirnya suku ke berapa? Suku ke 2 pangkat 2N. Lalu saya lihat S2N min 1. Ini apa? Ini adalah 2N plus 1. Ini adalah sama, min 1, tambah, saya tulis gini aja, S2N, dikurang 1/2N tambah 1. Gitu. Oke ya. Jadi hubungan S2N dengan Sn adalah apa? Sn
ES2N ini akan apa? S2N, oke. S2N plus 1, S2N kurang dari ini. Jadi saya punya S2N-nya itu sama dengan S2N 2N tambah 1 ditambah 1 per 2N tambah 1. Itu ya. Dan saya punya hubungan setengah tambah sepertiga. Oh, ininya kurang jelas ya. Kurang jelas. Min 1 ditambah setengah plus seperempat. Nah, yang satu pengelompokannya gini, min 1 tambah setengah negatif ya. Oke. Ini 1 plus... Kok saya jadi lupa ya? 1 tambah setengah. Kok saya lupa ya? Seharusnya ini positif. Ya oke. Supaya gampang, gimana kalau saya ganti ini aja? Supaya ini jadi 1 min. Terakhirnya jadi min. Kalau yang ini apa? 1 min plus min ditambah titik-titik min 1 per 2N ditambah 1 per 2N tambah 1 ya. Kenapa ini 2N tambah 1? Jadi saya punya ini, nah dia dilihatnya kayak gini nih. Gitu ya, sampai jadi yang di sini itu kalau saya lihat 1, kok saya terbalik ya? Wah, nanti kamu lihat di buku aja ya, Tapi intinya mau dibawa gini nih, nanti terakhirnya ya. Mau dibawa 0 lebih kecil sama dengan 0 lebih kecil sama dengan nantinya ya, S2N gitulah kira-kira, lebih kecil sama dengan S2N min 1 lebih kecil dari 1 gitu kira-kira. Jadi nanti si genapnya terbatas oleh 01 dan S2N min 1-nya itu terbatas juga oleh 01. Jadi saya punya subbarisan karena jadi subbarisan ganjil ini kurang dari 1 ini. Oke, nanti saya buktikan bahwa S2N ini karena min setengah tambah sepertiga negatif ya. Negatif. Ini negatif. Jadi yang salah satunya S2N ini saya buktikan dia barisan naik. S2N min 1 itu kalau nggak salah saya buktikan barisan turun. Karena dia barisan turun terbatas di bawah dan ini barisan naik terbatas di atas, maka S2N-nya ini konvergen, S2N min 1 ini konvergen. Jadi saya punya konvergen dan terbatas, dia akan konvergen. Nah, terus saya buktikan bahwa kan Sn itu kan sama dengan S2N ditambah S2N min 1. Jadi karena ini konvergen, misalkan ini A, S2N min 1 ini konvergen, misalkan A, maka Sn-nya itu adalah ini tambah ini ya. Wah, saya rada lupa ya. Tapi kamu ceklah. Saya rada lupa. Maaf. Rada lupa, nanti kamu cek lagi. Tapi nanti saya lengkapi sebentar ya.
Tapi saya lengkapin sebentar. Oke, ada yang mau kamu tanyakan, maaf? Ya, baca-baca dulu ya, nggak masalah. Baca-baca dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita selesai ya. Dicoba nanti Dicoba kuisnya. Kuisnya gampang. Belum dimatiin.